Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Detik Sumsel. Kali ini podcast Detik Sumsel didatangi langsung oleh budayawan, kurator seni, pengamat seni budaya, dan yang pasti yang tidak pernah lelah untuk menyebarluaskan pemahaman seni budaya yang banyak, yang baik bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Kita sapa langsung Dr. Erwan Suryanegara, Magister Seni. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai kita jumpa dengan Sahabat Detik Sumsel. Sahabat Detik Sumsel. Oke. Semangat. Saya ini biasanya kalau ngobrol dengan Dr. Erwan Suryanegara ini biasa manggilnya Kiai. Jadi Kiai izin manggil Kiai ya. Siap. Tapi Kiai, ini kayaknya ada yang berbeda dari penampilan selama ini. Ini rompi apa tuh ya? Ya. Hari ini kebetulan kita sedang bersama-sama dengan alumni SMA Sapri 1 Palembang yang sering disebut wong budak bangau. Budak bangau, Ya, oke. Budak bangau 60. Sehingga rompi kami ini ada tulisan budak bangau. Oke. Ada logonya enggak? Logonya ada, tapi tidak kami pakai karena ini cukup teks baik. Oke. Biasa kalau logo kan Kiai yang nggak buat. Ya. Urusan Kiai itu. Jadi dengan budak bangau ini yang angkatan Aswaja ya, Ya, Aswaja Aswaja. Bangau 60. Dan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Tapi saya mau fokusnya, Yai. Balik-balik lagi, Yai. Ya. Terlepas mau pemilu kada atau tidak, saya mau bicara soal betapa pentingnya masyarakat memahami tentang kerajaan Sriwijaya, peradaban Sriwijaya. Betul. Hubungan antara ini yang menarik. Kiai kemarin menyinggung soal megalitik di Pasemah dan Sriwijaya. Apa itu hubungannya ya? Ya, kalau kita tarik relasi atau hubungan megalitik Pasemah dengan Sriwijaya, itu relasinya atau hubungannya itu ada pada konsep. Jadi konsep dalam megalitik Pasemah itu konsepnya adalah kosmologis. Adanya hubungan serasi antara mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Itu yang disebut kosmologis. Itu megalitik Pasemah. Nah, Sriwijaya sebagai peradaban lanjutan dari megalitik Pasemah berdasarkan waktunya, Sriwijaya juga ternyata memiliki konsep yang kosmologis. Walaupun sudah jelas Sriwijaya itu Buddhis. Nah, dalam ajaran Buddhis itu ada ajaran-ajarannya yang selaras dengan kosmologis tadi. Sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan beberapa kali seminar, ada pertanyaan kawan-kawan arkeologi, mengapa Sriwijaya memilih Buddhis? Itu salah satunya karena leluhur mereka memang sudah kosmologis. Masa megalitik Pasemah misalnya sudah kosmologis, sehingga mereka cenderung memilih Buddhis. Oke. Di situ relasinya. Ada kata-kata, Kiai ini sering menggunakan kata-kata yang menurut saya ya dalam maknanya. Cagak megalitik Pasemah. Ya. Cagak. Ini apa nih, Kiai? Ya. Jadi cagak itu saya ambil secara kultural dari kita di bumi Sriwijaya ini, atau dikenal juga bumi Batang Hari 9. Itu adalah satu masyarakat yang hidup sehariannya itu merespon sungai. Oke. Jadi masyarakat Batang Hari 9 itu kehidupan sehariannya sejak dulu merespon sungai. Itu sebabnya di Sumsel ini kita kenal juga adanya Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Komring, Sungai Ogan, dan lain-lain. Nah, masyarakat yang hidupnya merespon sungai ini tinggal mensejajari sungai-sungai yang ada. Misalnya masyarakat Komring, mereka tinggal di sisi Sungai Komring. Masyarakat Ogan, mereka tinggal di sisi sepanjang Sungai Ogan. Masyarakat Pasemah, mereka tinggal di sepanjang sisi Sungai Lematang. Nah, ini rata-rata mereka ini tinggal di rumah-rumah panggung.
Jadi rumah-rumah yang mensejajari sungai itu umumnya rumah-rumah panggung sebagai rumah hunian mereka. Nah, dari tiang rumah panggung itulah Kiai ambil istilah caga itu. Jadi caga itu kan artinya tiang. Tiang. Nah, di rumah panggung, tiang itu adalah pondasi rumah panggung. Jadi rumah panggung itu berdiri di atas tiang-tiang. Artinya tiang-tiang itulah atau caga-caga itulah pondasi dari rumah panggung. Wow, jadi bisa dikatakan inilah pondasi yang harus diangkat ya. Termasuk saya juga menyinggung soal artefak purba yang di bumi Basemah itu. Ini artefak purba ini apa dalam bayangan masyarakat artefak yang tidak diketahui tahunnya sangat lampau atau gimana sih? Ya, kita kembali ke kata atau diksi purba sendiri. Purba itu berarti adalah masa lalu atau masa lampau. Artinya sudah berumur tua. Itu yang dimaksud purba. Nah, kenapa Kiai menggunakan istilah artefak purba? Artinya artefak yang dibuat pada masa lalu. Secara arkeologi, megalitik Pasemah itu disebut mereka sebagai artefak-artefak megalitik yang bersifat dead monument atau monumen-monumen yang sudah mati. Artinya ini perlu dilestarikan karena dia sudah tidak diproduksi lagi, tidak dibuat lagi oleh masyarakat. Masyarakat pendukungnya bahkan cenderung sudah hilang. Sehingga dia perlu dilestarikan sebagai monumen-monumen yang heritage sifatnya. Nah, itu sebabnya Kiai menggunakan istilah artefak purba. Artinya artefak yang dibuat pada masa lalu dan dia harus sudah dilestarikan karena bersifat dead monumen kata kawan-kawan arkeologi. Ada artefak-artefak megalitik yang bersifat live monumen. Apa itu? Artinya dia masih diproduksi, masih dijunjung tradisi megalitiknya itu. Yaitu di daerah Indonesia Timur, daerah seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Mataram. Itu mereka masih menggunakan media-media batu itu walaupun mereka sudah beragama Katolik, mereka sudah beragama Kristen. Jadi sudah ada akulturasi antara tradisi megalitik dengan kepercayaan mereka yang baru. Nah, ini jadi saya nyambung nih karena Kiai pernah ngomong dengan saya ini sahabat Detik Sumsel ya. Ada keinginan Kiai untuk membuat dua nih. Monumen Keragaman Nusantara atau Monumen Sriwijaya dan satu lagi Taman Miniatur Sriwijaya. Ya. Seberapa penting ya kita punya itu? Betul. Jadi begini, di masyarakat kita terutama pemerintah, pemerintah yang mengelola dan bertanggung jawab seharusnya melestarikan artefak-artefak atau situs-situs masa lalu itu kadang-kadang salah dalam mengelola, membuat tata kelola pengelolaan situs-situs tersebut. Situs-situs yang harusnya dijaga kelestariannya, keasliannya berubah menjadi tempat wisata. Nah, demi wisata mereka merubah situs, membuat bangunan-bangunan baru untuk masyarakat duduk-duduk, minum-minum. Padahal itu situs. Mereka lupa situs itu diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Ring 1 itu tidak boleh dirubah sama sekali, tidak boleh dibangun-bangun sama sekali. Karena situs artinya wilayah yang di daerah itu diduga kuat masih ada tinggalan-tinggalan yang belum diangkat. Jadi dia tidak boleh dirubah menjadi taman wisata. Dia tidak boleh dibangun bangunan-bangunan baru yang apalagi dia pakai pondasi cor bertulang segala macam. Nah, itu membuat situs-situs arkeologis itu menjadi rusak. Jadi konsep Taman Miniatur Sriwijaya versi Kiai ini? Jadi menurut Kiai untuk menjaga kelestarian situs-situs yang asli itu kita harus membuat rekonstruksinya. Kita membuat di tempat lain meniru yang asli. Jadi membuat replika-replikanya. Nah, inilah yang bisa dijadikan tempat wisata. Sekaligus tidak merusak yang asli. Namun, ketika artefak-artefak atau taman-taman mini ini dibuat, otomatis dia akan mendorong masyarakat untuk melihat yang asli. Sehingga nanti akan ada relasi hubungan sama-sama berkembang.
Ada tidak dalam bayangan Kiai tempat yang cocok di Sumatera Selatan untuk membuat taman miniatur ini? Betul. Iya. Jadi baik itu taman miniatur megalitik maupun taman miniatur Sriwijaya, karena ini gagasan murni dari Kiai, Kiai juga sudah dengan konsep-konsep visualnya. Jadi kalau dalam hasil kajian Kiai yang tepat dibuat untuk taman miniatur Sriwijaya itu adalah di daerah Upang, Banyu Asin. Banyu Asin? Ya, Upang Banyu Asin itu. Mengapa? Ya, alasannya Kiai? Karena di Upang itu, kata Upang itu ada di Prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya. Tertulis di Prasasti Kedukan Bukit, Dapunta yang berlayar dari Minangatamwam menuju Muka Upang. Jadi ada kata Upang di Prasasti Kedukan Bukit itu. Apa artinya? Upang itu adalah desa Upang yang hari ini. Karena ada kata muka di depannya, artinya ada sebelum Upang. Jadi muka Upang itu berarti sebelum Upang, membangun Wanua di muka Upang. Artinya membangun Wanua sebelum Upang. Kan kita sering menyebut muaro jalan, muaro pintu. Itu artinya muka jalan, muka pintu. Sebelum jalan, sebelum pintu. Sebelum sampai ke pintu itu muaro pintu. Sebelum sampai ke jalan itu muaro jalan. Nah, muka Upang ini artinya sebelum Upang. Mengapa? Karena Prasasti Kedukan Bukit dipahat di daerah Bukit Siguntang. Nah, dari Bukit Siguntang, muka Upang itu adalah Pusri hari ini. Dan bisa dikatakan bukan hanya tempatnya yang bagus, tapi memang ada historinya. Jadi ada nilai kulturalnya, nilai budayanya. Jadi di situ, di daerah Upang itu, Sungai Musi membelah dua sehingga dia bermuara di daerah Sungsang. Nah, di desa Upang itulah nanti akan baik sekali kalau dibangun Taman Miniatur Sriwijaya itu. Bocorannya ya, Taman Miniatur Sriwijaya dalam konsep Kiai itu nanti bentuknya seperti apa, isinya apa? Ya, kita untuk membawa imajinasi kita agar sampai ke Taman Miniatur Sriwijaya itu, kita bayangkan dulu Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta itu, di situ ada peta pulau atau kolam yang berisi pulau-pulau Indonesia. Peta Indonesia. Benar-benar Indonesia. Nah, sementara di tempat lain itu ada rumah-rumah tradisional se-Indonesia ini. Nah, begitu juga nanti Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya. Kita akan membuat pulau-pulau sebagai wilayah kekuasaan Sriwijaya. Jadi masyarakat terbayangkan. Iya, akan melihat bagaimana masa keemasan Sriwijaya itu, seberapa luas wilayah kekuasaannya, itu akan kita gambarkan di Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya itu. Kalau rancangan Kiai berapa luasnya Kiai? Untuk ring 1, ring satunya itu minimal dia harus 300 hektar. Wah, minimal. Iya, mengapa? Karena konsep taman miniatur itu wilayah teritorinya diminiaturkan, namun artefaknya harus 1x1. Jadi misalnya Pulau Jawa nanti sebagai wilayah Sriwijaya salah satunya. Di Pulau Jawa itu ada situs-situs Sriwijaya. Salah satunya Candi Borobudur. Nah, di Pulau Jawa di taman miniatur itu nanti harus ada Candi Borobudur replikanya. 1x1. Jadi Candi Borobudur yang asli itu tidak boleh lagi kita naiki untuk berselfie ria, karena itu akan merusak. Karena dijadikan tempat wisata. Itu yang kata Kiai tadi kadang salah dalam tata kelola. Sehingga merusak situs-situs yang asli. Nah, kalau kita buat taman miniaturnya, Candi Borobudur kita buat replikanya 1x1, boleh kita melaksanakan Waisak nasional, Waisak internasional di taman miniatur itu. Masya Allah. Sehingga Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya itu nanti akan menjadi tempat wisata budaya, wisata ilmiah, wisata ilmu pengetahuan, wisata kesenian, dan lain sebagainya. Itu yang 200 hektar itu yang bagian ring 1. Artinya disitulah peta wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, dia perlu ring 2. Ring 2 ini adalah tempat bisnisnya. Harus dibangun hotel-hotel, harus dibangun gedung-gedung bisnis, gedung-gedung tempat orang berbisnis, sehingga itu nanti akan menjadi semacam daerah otorita.
Kalau kita mengenal otorita Batam, nah di situ nanti otorita Taman Miniatur Sriwijaya. Jadi dia ada pemerintahan sendiri, ada misalnya kita anggap itu wilayahnya kurang lebih wilayah kecamatan. Nah, artinya dia akan ada camat sendiri. Wow, Kia sampai berpikiran sejauh itu? Iya, itulah salah satu agar kita bisa merekonstruksi kebesaran Sriwijaya itu dan menjadi bahan pelajaran kembali buat generasi muda dan dunia internasional. Seberapa penting Sumsel harus memiliki ini, Kia? Penting sekali karena Sriwijaya pernah menjadi pusat dunia. Sumsel hari ini sudah jauh dari pusat dunia. Waktu itu Sriwijaya pernah menjadi pusat ekonomi dunia. Sumsel sekarang tidak lagi menjadi pusat ekonomi dunia. Sumsel waktu itu pernah menjadi pusat bertemunya agama-agama besar dunia. Dari Arab, dari India, dari Cina. Sekarang Sumsel sudah tidak seperti itu lagi. Nah, dengan membuat Taman Miniatur Sriwijaya ini nanti, Sumsel akan kembali seperti masa Sriwijaya. Amin ya Allah. Ya, sudah ditawarkan ke pemerintah belum sih? Atau gimana ini kira-kira nih? Kalau pemerintah daerah kita di Palembang di Sumsel ini belum sampai cara berpikirnya ke sana. Mereka masih kekeh atau istilah kita itu masih ngotot untuk mengolah, mengobrak-abrik situs-situs yang ada. Sehingga di Palembang ini dikenal ada 2 situs Sriwijaya yang rusak berat. Oke. Mau dikasih tahu? Boleh. Itu adalah situs Bukit Siguntang. Itu secara arkeologi sudah rusak parah. Yang kedua, situs Karanganyar atau yang dikenal masyarakat Taman Purbakala Sriwijaya. TPKS? TPKS, itu juga situs Sriwijaya yang sudah rusak parah. Buktinya rusak parah, ketika kita ke sana, kita sudah tidak lagi melihat jejak-jejak Sriwijaya itu. Rusak parah karena? Karena sudah kehilangan jejak Sriwijaya. Situs itu sudah menjadi tempat wisata. Dibangun bangunan-bangunan asing, bangunan-bangunan baru yang tidak ada kait langsung dengan Sriwijaya. Contoh di Bukit Siguntang, hadir air mancur. Apa hubungannya dengan Sriwijaya? Tidak ada. Kalau sebagai penarik wisatawan? Ya tidak bisa, itu menurut Undang-Undang Cagar Budaya ring 1 yang tidak boleh diganggu. Benar. Karena diduga kuat masih ada tinggalan-tinggalan belum tergali. Benar, baru-baru kita tidak pernah melihat ada air mancur. Betul. Iya. Konsep Sriwijaya tidak mengenal air mancur. Prambanan konsep Buddhis itu adalah teratai. Teratai di atas air. Kolam ya? Iya, kolam. Yang sifatnya konsep tapi bukan fisik. Kalau air mancur itu konsep sekarang. Air muncrat. Dan Kiai memahami itu merusak. Itu merusak. Istilah Kiai. Keaslian. Istilah Kiai, bangunan-bangunan baru yang dibuat-buat mengada-ada itu adalah bangunan-bangunan sampah dari Sriwijaya. Wah, ini sahabat Detik Sumsel yang ngomong ini budayawan ya. Jadi ketika keras, beliau mengungkapkannya ini berdasarkan telaah data. Oke. Nah Kiai, tapi kan masih ada perdebatan ini soal posisi kerajaan Sriwijaya. Beberapa, jangankan negara tetangga ya, provinsi tetangga pun sibuk mengakuinya. Kasih pemahaman dikit lagi yuk. Ya, perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Sriwijaya itu tidak seperti kerajaan Singosari, tidak seperti kerajaan Kediri, tidak seperti kerajaan Majapahit. Sriwijaya itu kerajaan Buddhis. Sementara yang Kiai sebut tadi seperti Kediri, Singosari, Majapahit itu Hindu. Nah, Hindu itu konsepnya adalah istana sentris. Oke. Apa itu istana sentris? Raja adalah jelmaan dewa. Jadi semua kebijakan di kerajaan itu terpusat kepada istana. Apa kata raja, itulah aturan yang harus ditaati masyarakatnya. Kalau rajanya Hindu, otomatis masyarakatnya Hindu. Keseniannya berpusat ke istana. Ekonomi kerakyatannya berpusat ke istana. Jadi kalau panen balik ke istana semua. Semua diatur oleh istana. Itu istana sentris yang Hindu. Sementara Sriwijaya ini Buddhis yang sejak awal tadi Kiai katakan kosmologis. Semuanya ada di masyarakat. Keseniannya ada di masyarakat, produksi-produksi ekonominya ada di masyarakat. Kemudian ekonominya itu bersifat kerakyatan. Jadi raja itu bukan siapa-siapa di masa Sriwijaya.
Raja itu justru bertanggung jawab untuk membesarkan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Ini menjadi role model untuk kepemimpinan kita hari ini dan ke depan. Wah, Pemimpin itu bukan siapa-siapa. Dia harus bertanggung jawab dengan masyarakatnya dan membesarkan negara bangsanya. Itulah pemimpin Sriwijaya yang sudah 6 abad berkuasa dan terpanjang masa kekuasaannya, terluas. apa karena pola kepemimpinan seperti itu jadi susah menentukan lokasi yang tepat untuk pusat kepemerintahan lah? Ya, nah dari uraian tadi, artinya Sriwijaya itu tidak seperti konsep di Jawa kerajaannya yang istana sentris. Di Sriwijaya itu sudah menerapkan otonomi daerah, boleh kita katakan, karena sistemnya kedatuan perdatuan. Seperti kita ketahui, kerajaan Sriwijaya sering tidak disebut kerajaan, kedatuan Sriwijaya, karena itu berdasarkan sistem pemerintahannya yang menggunakan sistem kedatuan perdatuan. Apa itu kedatuan? Kedatuan itu adalah daerah-daerah yang dipimpin oleh orang-orang keluarga istana. Kalau dia perdatuan, itu daerah-daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang ditundukkan oleh Sriwijaya. Contohnya Jambi, kerajaan Melayu ditundukkan oleh Sriwijaya. Raja Melayu itu tetap menjadi raja, tapi sudah di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ini namanya daerah perdatuan. Artinya dia mendapat otonomi daerah. Nah, dengan sistem otonomi daerah itulah Sriwijaya bisa berjaya 6 abad itu. Masya Allah. Tidak ada pemberontakan karena orang tidak ada yang kehilangan kekuasaan ketika dikuasai oleh Sriwijaya. Mereka tetap berkuasa, tapi dia harus bayar upeti misalnya. Jadi hampir sama seperti kondisi otonomi daerah di Indonesia. Dan perlu diketahui, kalau kita lihat hari ini, negara-negara yang menerapkan sistem-sistem seperti ini, itu negara-negara yang makmur secara ekonomi, maju secara kebudayaan. Kita lihat petanya, Amerika Serikat. Oh iya, Amerika itu menerapkan kedatuan perdatuan itu, otonomi daerah itu, atau menerapkan negara-negara bagian itu. Iya, negara bagian. Inggris Raya. Inggris Raya. Commonwealth. Ya, Commonwealth. Itu terlihat sekali mereka secara ekonomi maju, secara pertahanan keamanan kuat, secara budaya mereka maju. Nah, kenapa kita melupakan Sriwijaya? Saya tertarik kembali lagi dulu ke Taman Miniatur Sriwijaya. Istana Sriwijaya kita tadi ya, Istana Sriwijaya. Gimana tuh? Nah, lanjutkan berdasarkan telaah Kiai atas situs-situs, artefak-artefak peninggalan Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, itu menunjukkan adanya relasi antara situs, antara artefak itu ada hubungan timbal balik. Nah, dari situ menghasilkan bacaan Kiai di mana letak istana Sriwijaya itu yang sesungguhnya. Orang hanya mengatakan Palembang pusat pemerintahan, tapi kan pusat pemerintahan itu ada ikon yang menunjukkan itu pusat pemerintahan. Dia harus ada istana, karena disitulah raja atau sultan atau siapa itu tinggal bertempat tinggal. Nah, karena kebutuhan menunjukkan ikon sebagai pusat pemerintahan, Kiai sudah mendapatkan titik di mana lokasi istana Sriwijaya itu berdasarkan tinggalan yang ada. Jadi dia bersifat arkeologis, bukan hanya dugaan-dugaan atau opini ya, atau opini semata yang lepas. Kiai berdasarkan teori semiotika. Kita kaji secara visual. Prasasti Telaga Batu, di atasnya ada 7 kepala ular kobra. Artinya prasasti ini penting. Dan di dalamnya ada teks yang menuliskan jabatan-jabatan era Sriwijaya. Artinya prasasti ini adalah daftar nama jabatan di masa Sriwijaya. Kemudian di bawah itu ada semacam rel di prasasti Telaga Batu itu. Rel menuju ke bawah, ada pancurannya di tengah ke bawah. Itu artinya pernah tempat mengalirkan air. Nah, diduga kuat prasasti Telaga Batu ini adalah media ritual sumpah jabatan. Untuk pengukuhan jabatan ya? Iya, sumpah jabatan. Kita tahu seperti hari ini kalau kita pelantikan kabinet itu selalu di istana. Nah, artinya relasi Telaga Batu dengan Istana Sriwijaya itu harus dekat. Hubungan sebab akibatnya. Tidak ada istana, maka tidak ada prasasti Telaga Batu. Tidak ada prasasti, maka tidak ada istana. Karena ada prasasti Telaga Batu,
ada Istana Sriwijaya. Oke. Jadi kalau berdasarkan penelitian Kiai di Pusri. Di Pusri. Itu baru satu kausalnya, tanda indeksnya. Yang kedua, ada Candi Gedeing Suro bersebelahan pagar dengan Pusri. Itu menurut arkeologi abad ke-8, abad ke-9 Masehi. Bahkan ada yang mengatakan pasca Sriwijaya. Tetapi di situ ditemukan prasasti. Prasasti yang ditemukan di Gedeing Suro itu menurut arkeolog ada teks yang mengatakan bahwa di situ ada dibangun vihara. Artinya candi itu memang sudah sejak era Sriwijaya. Walaupun dikatakan arkeolog berdasarkan kajian arangnya dia abad 9, abad hampir sudah masa pasca Sriwijaya. Nah, artinya itu adalah tempat ritual raja-raja Sriwijaya. Kita bandingkan saja peradaban setelahnya. Kesultanan Palembang, Istana Kuto Besak, Istana Kuto Baru yang sekarang menjadi museum. Itu kan dekat dengan Masjid Agung. Karena sultan dulu Muslim. Maka dia butuh tempat untuk ritual. Benar. Nah, demikian juga keberadaan Candi Gedeing Suro yang bersebelahan dengan Pusri. Artinya, karena ada istana, maka dibangun vihara di situ. Karena rajanya dulu Buddhis. Ini sangat masuk akal. Itulah hukum kausal atau hukum sebab akibat. Ini semoga bisa dipahami oleh sahabat Detik Sumsel biar mereka tidak lagi dalam artian menduga-duga tanpa ada data dan arkeologis. Ada data arkeologis yang kuat. Temuan itu atau kesimpulan itu bisa membantah yang mengatakan bahwa Istana Sriwijaya itu berpindah-pindah. Kalau dia di Jambi, tunjukkan di mana istananya waktu di Jambi. Kalau dia di Riau, tunjukkan di mana istananya ketika Riau. Karena istana itu ikon pusat pemerintahan. Kalau di Thailand, tunjukkan di mana Istana Sriwijaya waktu di Thailand. Keluarkan bukti-buktinya. Iya. Kita Palembang itu buktinya. Istana Sriwijaya di Pusri hari ini. Alhamdulillah. Ini sebagai pencerahan lagi ya. Semoga bisa juga dipahami oleh sahabat Detik Sumsel. Nah, sekarang menyerempet lagi ke Taman Miniatur sebelum kita tutup podcast ini. Menurut berapa lama diperlukan waktu untuk membangun Taman Miniatur Sriwijaya dengan konsep kita? Jadi konsep itu dia harus jangka pendek dan jangka panjang atau jangka menengah dan jangka panjang. Yang pertama kita harus pembebasan lahan dulu tentunya. Kemudian kita harus yang jelas harus ada anggarannya. Namun bangsa Indonesia, negara Indonesia harus yakin kalau ini kita bangun maka akan banyak investor-investor yang tertarik untuk membangun Sriwijaya ini. Kita tahu masa Sriwijaya itu mereka sudah berhubungan dengan bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab. Kita lihat bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab sekarang orangnya hebat-hebat semua. Orangnya kaya-kaya semua. Mereka siap tentunya akan berinvestasi kalau kita membangun Taman Miniatur Kerajaan Sriwijaya. Mungkin diduga kurang lebih perlu 10 tahun dia akan mulai terlihat manfaatnya. Dan ini pasti perlu biaya yang besar, dan perlu dukungan dari pemerintah daerah, pusat dan lembaga dunia. Terakhir Kiai, sebagai closing statement, saya ingin Kiai menyampaikan kepada masyarakat, sahabat Detik Sumsel, betapa pentingnya Taman Miniatur Sriwijaya untuk dibangun di Sumatera Selatan. Ya, jadi warga Detik Sumsel dimanapun berada, kita harus sadari dan harus kita pahami bahwa Sriwijaya dulu pernah berjaya 6 abad lebih. Kemudian dia memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Di masa Sriwijaya tidak ada terjadi pemberontakan perebutan kekuasaan. Artinya masa itu dunia atau bangsa Sriwijaya atau bangsa Indonesia waktu itu damai, aman dan sejahtera. Karena salah satu syarat untuk tidak gontok-gontokan itu harus sejahtera. Kita hari ini banyak gontok-gontokan karena banyak masyarakat yang di bawah garis kesejahteraan. Artinya ini bisa menjadi role model, menjadi blueprint untuk Indonesia ke depan. Baik dalam sistem pemerintahannya, sistem kepemimpinannya. Raja itu bukan siapa-siapa, presiden itu bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang yang diberi tanggung jawab dan bertanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara, mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, terima kasih Kiai. Baik sahabat Detik Sumsel, saya hanya menghimbau, ayo ini usulan yang sangat baik, ini adalah gagasan yang luar biasa.
Mari kita bantu, mari kita dukung sama-sama untuk mewujudkannya. Karena negara yang beradab adalah negara yang sangat menghargai dan menghormati seni dan budaya masyarakatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.